Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, menanggapi pernyataan Rektor UIN Araniri tentang gagalnya syariat Islam di Aceh, Wirzaini Usman SHI MIKOM, Ketua Dewan Pengurus Pusat Generasi Muda Matlaul Anwar Bidang Humas Komunikasi dan Teknologi Informasi periode 2021-2026, juga sebagai juru bicara Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tahun 2005-2009 yang lalu, menulis sebuah opini di Harian Serambi Indonesia tanggal 12 Agustus 2022 dengan judul menyoal gagalnya syariat Islam. Berikut isi opini yang ditulis oleh Wirzaini Usman. Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dan merasa terusik dengan sebuah statement yang disampaikan oleh salah seorang tokoh kampus UIN Araniri Banda Aceh. Pernyataan tersebut tak lain keluar dari mulut sang rektor yang belum lama ini dilantik. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinilai gagal. Penggalan pernyataan Rektor UIN Araniri, Prof. Mujibur Rahman tersebut disampaikan saat silaturahmi dengan insan pers di kampus Universitas Islam Araniri. Statement itu merespon terkait implementasi syariat Islam di Aceh, sebagaimana dimuat pada Harian Serambi Indonesia, Sabtu 6 Agustus 2022. Ketika statement itu muncul ke publik, apalagi menjadi judul di media massa, tentu pembaca sangat sensitif dan langsung tertuju pada kata gagal. Padahal gagal yang dipahami oleh Wirzaini Usman dalam konteks ini adalah bukan gagal total menurut dia. Sebagian ada yang belum sesuai dengan harapan, namun bahagian lainnya telah diimplementasikan dengan baik. Sebagai bukti dari pemaknaan ini, ketika Prof. Mujibur Rahman memberi contoh terkait dengan kehalalan ayam yang dijual di pasar karena disinyalir dipotong tidak sesuai syariat. Analoginya begini, Kota Banda Aceh gagal meraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-35 Provinsi Aceh di Benar Meriah, tetapi ada cabang-cabang dari MTQ yang mendapat juara satu. Artinya ada prestasi pada cabang-cabang tertentu. Yang bermasalah adalah ketika disebut gagal total. Dalam artikel ini, Wirzaini sengaja tidak mengupas lagi bagaimana syariat Islam itu dijalankan di Aceh dan dikanunkan. Ia meyakini semuanya telah memaklumi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dideklarasikan pada 1 Muharram 1423 Hijriah bertepatan dengan 15 Maret 2002 lalu. Setelah deklarasi, lahirlah beberapa kanun, seperti Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, Kanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Kanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir perjudian, dan Kanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat atau mesum. Pada tahun 2014, lahir Kanun Aceh Nomor 6 tentang hukum jinayat. Artinya pelaksanaan syariat Islam telah berjalan lebih kurang 20 tahun. Waktu yang lumayan lama dan telah melahirkan beberapa kanun sebagai aturan dalam implementasi nilai syariat Islam. Namun begitu, kita harus menyadari masih banyak pembenahan dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan proses yang sangat lama. Tidak pula kita berang ketika ada yang menyebutkan gagal. Menurut Wirzaini, itu adalah sebuah hal yang lumrah terjadi, karena sejatinya menjadi bahan renungan bersama. Wirzaini menelisik sedikit ke belakang. Dia menyebutkan pada 5 September 2012 yang silam, Wakil Wali Kota Banda Aceh Haja Elizah Sa'aduddin Jamal menyampaikan sebuah orasi ilmiah di auditorium Profesor Ali Hashmi. Dalam orasi tersebut, ia mengajak IAIN Araniri yang kini menjadi UIN, khususnya Sivitas Akademika Fakultas Syariah, untuk berkontribusi dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan Aceh secara umum. Penekanannya adalah bagaimana seorang pemimpin itu mengajak kampus untuk membantu memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam dan berada di garda terdepan dalam membantu pemerintah. Namun demikian, seyogianya kampus semisal UIN Araniri tidak hanya menunggu, tapi berinisiatif ambil bagian sebagaimana disampaikan Prof. Mujib. Kampus yang melahirkan kaum intelektual berperan penting dalam menyiapkan konsep-konsep pelaksanaan syariat Islam yang humanis dan kafah, yang dimulai dengan pembinaan dan membangun komunikasi yang baik untuk menyadarkan masyarakat bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.
Apa yang disampaikan Rektor merupakan sebuah pernyataan berani dan penting di tengah gersangnya ide-ide brilian yang mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tidak perlu merasa kebakaran jenggot ketika ada yang mengkritik pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pernyataan Prof. Mujib seharusnya jadikan peluang dan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk segera berbenah, bukan malah sebaliknya mempersoalkan kosakata hingga mencari pembenaran dan pembelaan, apalagi menghujat secara berjamaah. 20 tahun bukan waktu yang singkat, sebuah proses yang sangat lama untuk sebuah program. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena konsep yang belum jelas atau konsep awal yang dirintis oleh guru-guru kita terdahulu sejak awal dideklarasikan belum diterjemahkan dengan baik. Lantas, bagaimana dengan grand design atau roadmap pelaksanaan syariat Islam? Sampai ke mana sudah cita-cita tersebut? Grand design sebagai konsep besar sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi dan roadmap sebagai peta jalan menuju target yang hendak dicapai. Siapa melakukan apa? Nah, sekarang yang perlu digarisbawahi adalah pelaksanaan dan penetapan syariat Islam tentu bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama sesuai dengan profesi dan level masing-masing. Menurut Wizaini, pelaksanaan syariat Islam itu dibagi 3, yaitu mas'uliyatul fardiyah, mas'uliyatul jama'iyah, dan mas'uliyatul hukumiyah. Mas'uliyatul fardiyah merupakan tanggungjawab pribadi. Semua muslim bertanggungjawab dalam menerapkan syariat Islam. Kesadaran merupakan kunci dalam menyukseskan syariat Islam. Sejauh ini, untuk tanggungjawab pribadi dan keluarga, kita sendiri sudah menerapkannya di rumah masing-masing. Kedua, mas'uliyatul jama'iyah, yaitu tanggungjawab komunal. Syariat Islam menjadi tanggungjawab bersama. Semua memiliki peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kampus melahirkan konsep-konsep besar, begitu pula dengan lembaga-lembaga lain. Di kampung misalnya, masyarakat dapat menyiapkan resam dan pagar kampung sebagai aturan dalam melakukan pengawasan akan kemungkinan terjadinya pelanggaran syariat. Ketiga, mas'uliyatul hukumiyah, tanggungjawab pemerintah. Pemerintah sangat menentukan karena pelaksanaan syariat Islam sudah masuk dalam tataran pemerintahan yang ini dikanungkan. Komitmen dan political will pemimpin kunci keberhasilan pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah harus serius dalam hal ini. Keseriusan dibuktikan dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Menyiapkan aturan, grand design, roadmap, sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan anggaran yang memadai. Terakhir, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam program-program dinas. Dinas syariat Islam sebagai leading sektornya, tetapi dinas-dinas yang lain juga bertanggung jawab untuk menyukseskannya. Bukan hanya tugas dinas syariat Islam. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa syariat Islam tidaklah gagal.